Para emak-emak mendatangi salah satu rumah di Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka mencurigai rumah tersebut menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Para emak-emak lantas melempari rumah sembari memeriksa isi rumah dan ditemukan sejumlah barang haram narkoba jenis sabu. Aksi emak-emak di Mandailing Natal menggerebek rumah dan lapak milik bandar dan pengedar narkoba sudah berulang kali terjadi. Dalam sepekan, sudah 2 kali aksi emak-emak menggerebek rumah pengedar narkoba. Peredaran itu terus kita ungkap, terkait marak tidaknya peredaran itu ada. Kemarin memang wilayah Pantai Barat, bandar besarnya Boyong Upir sudah kita tangkap. Namun masyarakat melihat karena memang yang paling dekat dengan komunitas dan peredaran itu adalah masyarakat sendiri. Jadi pada saat setelah tertangkap, masyarakat menilai masih ada pengguna dan masyarakat yang bergerak dengan memberitahu kita memang. Sehingga Polri dan TNI hadir di sana, Polsek dan Ramil hadir di sana untuk mengamankan kegiatan tersebut. Sejumlah bandar dan pengedar narkoba telah diamankan dari wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis. Hanya saja jaringan narkoba yang begitu masif membuat jumlah pengedar terus bertambah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Diduga kecewa, pengedar narkoba dilepas. Massa mengamuk di kantor polisi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Massa membakar motor polisi dan merusak 1 mobil polisi. Massa dari sejumlah desa di Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara mendatangi Mapolsek pada Sabtu siang. Massa mengamuk hingga membakar kantor dan merusak 1 unit mobil polisi. Warga mengamuk karena mendengar kabar bahwa diduga seorang pengedar narkoba yang telah diamankan sehari sebelumnya dilepas oleh polisi. Namun Kapolres Mandailing Natal memastikan pengungkapan narkoba terus berlanjut dan tidak ada tersangka yang dilepas polisi. Sehingga tetap kami ingatkan pada masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut anarkis dan segala macam. Penindakan mulai dari kemarin, sebelum adanya hal ini kita sudah melakukan pengungkapan terus. Yang terakhir kali kita melakukan pengungkapan di Linggabayu hanya berselang 2 hari yang lalu dengan tangkapan kurang lebih 100 gram, ya. 200 gram ya, 200 gram ya. Itu membuktikan keseriusan kita bahwa yang kita tangkap ini bukan pengedar kecil, pengedar besar. Polres Mandailing Natal telah menerjunkan ratusan personilnya ke lokasi. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tim Jatanras Polda Jawa Timur berhasil menangkap 1 lagi tersangka pembunuh Faradilah Amalia Najwa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Madura setelah selama 4 hari polisi melakukan pengejaran. Selama buron, tersangka selalu berpindah tempat untuk sulitkan polisi, mulai dari kota Lumajang, Probolinggo, Bondowoso hingga ke Pamekasan, Madura. Tiris, kemudian kita kejar ke Lumajang, ke Pamekasan, tapi sampai di Pamekasan ada yang membawa kabur dari keluarganya. Dengan nego yang sangat alot, alhamdulillah tersangka bisa kita amankan. Penangkapan tersangka S melengkapi daftar tersangka setelah sebelumnya polisi mengamankan Bribka AS, oknum anggota Polres Probolinggo yang merupakan kakak ipar korban. Bribka AS diduga sebagai otak sekaligus pelaku utama dalam pembunuhan adik iparnya sendiri. Meski polisi masih selidiki motif pembunuhan, namun pihak keluarga meyakini pelaku membunuh karena ingin kuasai harta adik iparnya. Faradilah Amalia Najwa, 21 tahun, mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang, ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya ditemukan di selokan daerah Purwosari, Pasuruan, dengan kondisi penuh luka lebam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi.
Selain Bupati, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yakni HM Kunang selaku ayah Bupati dan seorang kontraktor bernama Sarjan. Bupati Ade diduga meminta komisi kepada Sarjan untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai ijon. HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah HMK juga minta gitu. Minta kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Sebelumnya Bupati Ade Kuswara terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Kamis lalu. Bupati Ade diduga kerap meminta komisi proyek kepada pihak kontraktor melalui perantara ayahnya HM Kunang. Bupati Ade kemudian diduga menerima suap 9,5 miliar rupiah. Selain itu, Ade juga diduga menerima suap dari pihak-pihak lainnya senilai total 5,7 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten kian meluas. Ribuan warga terdampak banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir juga melumpuhkan akses jalan yang mengakibatkan aktivitas warga terhambat. Sebagian warga kini mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Sementara itu, petugas SAR terjun ke lokasi untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Jam berapa sih Bu terjadinya Bu? Dari kemarin. Jam berapa tuh Bu? Ada jam 4 lah. Jam 4 sore ya? Iya. Sampai sekarang gede aja itu aja. Emang hujannya sejak kapan sih Bu? Hujannya mau hampir seminggu. Dampak banjir ada 747 kakak dan untuk jiwa 2.988 jiwa. Ya makanya untuk saat ini kami menurunkan tim pool di beberapa titik dan di titik sungai ini kita siapkan perahu. Banjir terjadi akibat beberapa sungai meluap usai diguyur hujan deras. Petugas juga meminta warga meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan masih tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.